Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Teknologi Domestikasi Ikan Tapah di Desa Tanah Bawah Bangka, Kabupaten Bangka. Dengan anggota kelompok Sekarwangi Diah Kusuma Wardani dengan NIM 020 dan Muhammad Harun Mutakin dengan NIM 063. Apa sih ikan tapah itu? Ikan tapah atau dengan nama latin Walagoleri merupakan salah satu spesies ikan lokal Bangka yang hanya ditemukan di sepanjang aliran sungai Jeruk Desa Tanah Bawah, yang kini terancam punah karena tekanan penangkapan dan tekanan ekologi akibat aktivitas manusia. Ikan tapah biasanya hidup di air tawar dan sering ditemukan di perairan dengan arus yang sangat deras dan dasar sungai yang berlumpur atau berpasir. Untuk klasifikasi ikan tapah, berada pada kingdom Animalia, film Chordata, kelas Actinopterygii dengan ordo Siluriformes, family Siluridae, genus Walago dan spesies Walagoleri. Morfologi ikan tapah. Yang pertama memiliki bentuk tubuh yang pipih dengan kepala yang besar dan memanjang. Yang kedua, panjang tubuhnya dapat mencapai 120 cm dengan berat 20 kg. Yang ketiga, sirip ekornya memiliki bentuk segitiga, sedangkan sirip punggungnya dan analnya terletak jauh di belakang tubuhnya. Yang keempat, pada ikan tapah ini warna tubuh cenderung gelap dengan punggung berwarna coklat atau hitam dan bagian bawah tubuh berwarna kepekatan. Yang terakhir, terdapat bintik-bintik hitam kecil di atas kepala dan siripnya, dan memiliki dua sungut di bagian depan kepala. Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tanah Bawah adalah bagaimana menjamin ketersediaan ikan tapah dalam jumlah yang cukup tanpa tergantung pada hasil tangkapan di alam, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan tanpa merusak sungai sebagai habitat asli ikan tapah. Kemudian metode domestikasi, persiapan teknologi sederhana, pencarian benih ikan tapah di alam, proses aklimatisasi benih pada media terkontrol, kemudian pemberian pakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua ada persiapan teknologi pemeliharaan dan pembesaran, yaitu melalui pembuatan kolam tanah. Lalu yang ketiga ada persiapan teknologi pemijahan melalui teknik pemijahan buatan dengan teknik pematangan gonad untuk menghasilkan induk yang siap dipijahkan. Yang keempat ada penyiapan daya dukung lingkungan dan habitat asli. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu yang pertama, menjamin ketersediaan benih ikan tapah di alam dan pakan alaminya. Yang kedua, perbaikan habitat dengan membuat pelindung atau shelter. Yang ketiga, penanaman vegetasi di tepian sungai. Status ancaman, seiring perkembangan zaman, ikan tapah mulai berkurang. Hal ini dikarenakan degradasi lingkungan, polusi, dan kurangnya pengelolaan yang tepat juga merupakan faktor semakin berkurangnya populasi. IUCN telah menetapkan bahwa ikan tapah termasuk ke dalam golongan Near Threatened. Analisis keberhasilan. Penetapan teknologi domestikasi ikan tapah di Desa Tanah Bawah Kabupaten Bangka dari hasil pengamatan survei lokasi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan pada perairan Sungai Jeruk, terutama kondisi vegetasi sungai pinggiran atau riparian. Kondisi Sungai Jeruk terlihat masih alami dan terjaga dengan bantuan tanaman Cannabis sp sebagai pakan alaminya yang berupa invertebrata kecil dan ikan-ikan kecil. Kondisi dasar perairan yang berlumpur, tanah liat dan bercampur pasir dapat dijadikan suplai makanan ikan tapah. Karena ketersediaan tajuk-tajuk peneduh di sepanjang lokasi ini yang dapat meningkatkan jumlah invertebrata darat yang jatuh ke perairan sebagai makanan ikan tapah. Perlakuan dengan dibentuknya pelindung atau shelter yaitu bertujuan untuk meningkatkan lapisan untuk produksi makanan alami ikan dan untuk mengumpulkan ikan-ikan berukuran yang bisa ditangkap. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kegiatan IBM dalam penerapan teknologi domestikasi ikan tapah sebagai bentuk pengabdian masyarakat di Desa Tanah Bawah Kabupaten Bangka telah dilaksanakan dan masih berlangsung hingga saat ini.
dengan menumbuhkan benih ikan tapa dari alam menjadi ukuran yang layak konsumsi melalui teknik pemeliharaan yang tepat atau aklimatisasi, pemilihan jenis dan dosis pakan yang tepat, serta pemantauan kualitas air dalam wadah budidaya. Upaya dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kegiatan IBM ini perlu segera dilanjutkan hingga tujuan awal yang dipersyaratkan dalam rencana sebelumnya dapat tercapai. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.